Pernah dengar nggak soal negara adidaya yang hilang? Sebuah kekuatan maritim raksasa yang dulu menguasai lautan Asia Tenggara, tapi sekarang ceritanya seolah-olah lenyap ditelan zaman. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kemegahan Kemaharajaan Majapahit. Biar kebayang segede apa kekuasaannya, coba deh lihat peta ini. Di puncaknya pada abad ke-14, pengaruh Majapahit itu membentang dari Sumatera sampai ke Papua. Ini bukan kerajaan darat biasa ya, ini adalah sebuah talasokrasi, sebuah kemaharajaan laut yang memegang kendali penuh atas perdagangan dan politik di seluruh Nusantara. Nah, di sini kan jadi muncul pertanyaan gede banget ya. Gimana ceritanya sebuah desa kecil di tengah hutan bisa tumbuh jadi raksasa maritim pada masanya? Dan yang mungkin lebih bikin penasaran, kenapa kerajaan sebesar ini bisa lenyap begitu saja? Yuk kita cari jawabannya, mulai dari kelahirannya yang penuh drama. Oke, kita masuk babak pertama. Kelahirannya itu dramatis banget. Ini bukan cerita pendirian kerajaan yang damai dan tentram. Ini kisah yang ditempa dalam api, kelicikan, dan juga pengkhianatan. Coba deh bayangin, semua ini kejadiannya super cepat. Cuma dalam rentang waktu setahun. Kerajaan Singasari runtuh, pewarisnya, Raden Wijaya, terpaksa pura-pura menyerah pada musuh. Tiba-tiba, dari laut muncul armada Mongol yang super kuat. Di tengah kekacauan total inilah, Raden Wijaya justru melihat sebuah peluang emas. Strategi Raden Wijaya ini asli, jenius banget. Dia memainkan semua lawannya kayak pion catur. Pertama, dia pura-pura tunduk sama musuh. Lalu dia manfaatin tentara Mongol yang datang buat menghancurkan musuh itu. Dan akhirnya, pas sekutu Mongolnya lagi lengah setelah menang, boom, dia serang balik. Sebuah langkah politik yang cerdiknya luar biasa sekaligus kejam. Terus, dari mana sih nama kerajaan besar ini berasal? Unik banget, ternyata dari buah. Jadi, menurut legenda, waktu para pekerja membuka hutan untuk desa pertama, mereka nemuin buah maja. Pas dicoba, walah rasanya pahit. Jadilah Majapahit. Nama yang sederhana, tapi kelak akan menggema dalam sejarah. Oke, dari kelahirannya yang penuh intrik, sekarang kita lompat ke masa keemasan Majapahit. Sebuah era di mana namanya disegani di seluruh penjuru Asia Tenggara, di bawah pimpinan dua tokoh legendaris. Dan inilah yang jadi bahan bakar zaman keemasan itu, Sumpah Palapa. Sebuah janji suci yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada pada tahun 1336. Sumpahnya, dia nggak bakal istirahat sebelum menyatukan Nusantara di bawah panji Majapahit. Ambisi yang luar biasa ini, di bawah duet maut Raja Hayam Wuruk dan Gajah Mada, benar-benar menjadi kenyataan. Lihat angka ini, 98. Artinya apa? Menurut naskah kuno Nagara Kretagama, inilah jumlah wilayah taklukan atau negara bawahan yang berada di bawah pengaruh Majapahit. Jangkauannya itu dari Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, bahkan sampai menyentuh sebagian Filipina. Nah, kalau ini adalah kekuatan di balik semua ekspansi itu. 400. Itulah jumlah kapal kaki, Jong. Itu loh kapal layar raksasa khas Nusantara yang bisa dikerahkan dalam satu ekspedisi militer. Bayangin, 400 kapal raksasa di lautan. Kebayangkan betapa tak terbantahkannya kekuatan maritim Majapahit? Militer mereka itu canggih banget buat masanya. Rahasianya, perpaduan cerdas antara tradisi dan teknologi. Mereka menggabungkan senjata tradisional seperti keris dengan teknologi paling mutakhir saat itu, yaitu meriam bubuk mesiu yang disebut cetbang. Dan yang paling ironis, teknologi meriam ini mereka pelajari dan sempurnakan justru setelah berhasil mengusir invasi Mongol. Tapi ya itu, seperti semua kemaharajaan besar, nggak ada yang abadi. Masa keemasan nggak berlangsung selamanya. Matahari pun mulai terbenam bagi Majapahit. Dan ternyata, ancaman terbesarnya bukan dari luar, tapi justru dari dalam istana sendiri. Titik baliknya adalah wafatnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389. Tanpa kepemimpinannya yang menyatukan, mahkota jadi rebutan. Istana yang tadinya solid langsung pecah belah. Kekuasaan pusat melemah, dan era kemakmuran dengan cepat berganti jadi era konflik internal yang merusak segalanya. Runtuhnya Majapahit itu bukan kejadian semalam. Ini adalah proses peluruhan yang pelan-pelan memakan waktu lebih dari 1 abad. Dimulai dari krisis suksesi, dilanjutkan perang saudara yang menghancurkan, lalu munculnya pesaing baru seperti Kesultanan Malaka. Dan pukulan terakhirnya datang dari Demak yang ironisnya dulunya adalah negara bawahan mereka sendiri. Oke, kerajaannya mungkin sudah runtuh, tapi gagasannya ternyata nggak ikut terkubur. Yuk,
Kita lihat bagaimana semangat Majapahit ternyata masih sangat hidup sampai hari ini, bahkan membentuk sebuah negara modern. Kita semua pasti familiar banget kan sama frasa ini? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, tahu nggak? Konsep filosofis yang jadi jantungnya Indonesia modern ini ternyata lahir dari rahim kebudayaan Majapahit pas lagi di puncak kejayaannya. Konteks aslinya tuh keren banget. Frasa ini asalnya dari Kakawin Sutasoma, sebuah puisi yang ditulis untuk mempromosikan kerukunan antara umat Hindu dan Buddha di dalam kerajaan. Ini adalah pesan toleransi yang maju banget untuk zamannya. Intinya, meskipun jalannya terlihat berbeda, kebenaran sejati itu pada dasarnya cuma satu. Dan inilah warisan Majapahit yang paling nyata dan bisa kita rasakan sampai detik ini. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan nasional Republik Indonesia. Ini seperti sebuah benang merah yang menyambungkan langsung filosofi persatuan dari sebuah kerajaan kuno dengan negara modern yang super beragam. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kalau sebuah gagasan dari 700 tahun yang lalu saja bisa membentuk identitas sebuah bangsa modern, kira-kira gagasan apa ya dari zaman kita sekarang yang akan tetap relevan dan bergema 7 abad dari sekarang? Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita simpan.